Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Nah, malam ini saya pengen sharing nih sesuatu sama teman-teman. Kebetulan malam ini saya lagi ngisi kelas untuk teman-teman reseller, kelas jago jualan gitu ya. Dan sekalian saya bikin video YouTube juga untuk buat teman-teman yang mungkin lagi nonton video ini dan lagi butuh pencerahan tentang bagaimana cara memulai jualan. Mungkin video ini nanti akan bermanfaat untuk teman-teman. Buat kalian yang baru saja nonton video ini, jangan lupa subscribe, dukung terus channel ini biar saya nanti makin semangat sharingnya sama teman-teman semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Saya akan sharing bagaimana saya memulai jualan dulu gitu. Dulu kan jadi saya memulai jualan itu juga bukan karena sudah basic jualan ataupun karena sesuatu, tapi memang pada kondisi yang kepepet saat itu. Jadi saya belajarnya juga otodidak. Nah, menurut saya untuk memulai jualan itu caranya simpel banget teman-teman. Sangat simpel, sangat sederhana. Yang penting adalah konsisten, itu kunci utamanya. Nah, selain konsisten, kita tentunya juga harus ada strategi dong. Lalu apa saja strategi yang saya jalankan ketika saya memulai jualan? Sebelum itu, sharing ini, cara ini bisa teman-teman pakai di bisnis apapun yang dijalani teman-teman. Insya Allah ini tetap bisa dipakai dalam bisnis apapun. Syarat yang pertama adalah tentukan dulu produknya. Ini kan kita mau jualan kan ya, nggak mungkin juga kita kan nggak mungkin kalau belum tahu produknya kemudian kita pengen jualan. Yang pertama adalah kita harus menentukan produknya. Tentunya produk ini kita harus memilih produk yang bagus, produk yang legal, produk yang berkualitas, dan produk yang halal tentunya. Kita tentukan dulu produk apa yang mau dijual. Selain legalitas, selain kualitas produk, kita juga harus menentukan produk apa yang akan kita promosikan di awal sehingga kita lebih mudah dalam berpromosi. Karena saya saat ini sedang menjalankan bisnis SR12 Skincare, dan di bisnis SR12 itu ada banyak sekali produk, kurang lebih ada 130 macam produk yang bisa dipasarkan atau produk dari SR12 Skincare. Nah, untuk teman-teman SR12 nih, karena produk di SR12 itu ada banyak, kita harus jualan produk nggak bisa semuanya kita jual di awal gitu ya. Kita harus menentukan satu produk untuk kita pintu masuk memperkenalkan bisnis SR12. Dan ini yang saya lakukan dulu ketika saya masih memulai. Kita fokus mempromosikan produk VCO. Karena apa? Karena produk VCO itu harganya terjangkau, value produknya jelas, dan memang manfaat produknya banyak sekali. Bagi saya itu adalah produk yang paling mudah untuk dijual. Nah, teman-teman yang baru mau mulai jualan atau saat ini sudah jualan namun masih bingung bagaimana cara promosinya, teman-teman pilih salah satu produk yang paling mudah dijual. Fokus dulu ke produk itu sampai laris. Ya, lupakan produk yang lain dulu, itu nanti. Karena nanti kita kalau langsung banyak produk, kita akan kesulitan mendalami produk knowledge-nya. Kita nggak bisa mendeliver value-value atau kelebihan produk kita ke customer kalau kita terlalu pilih banyak produk. Apa nggak boleh Mbak jualan semua produk? Boleh, tapi nanti sabar dulu. Kita harus mendalami produknya satu persatu. Karena untuk jualan itu kan nggak mungkin kita jualan produk yang nggak tahu, dan sampai paham semua produk yang dijual itu kan butuh waktu, sedangkan kita juga butuh cash atau butuh uang cepat. Maka fokus 1-2 produk dulu yang memang cepat penjualannya sehingga kita bisa cepat dapat cuan. Itu yang pertama ya teman-teman. Jadi teman-teman reseller nih, reseller SR12, tim elite yang baru mulai, pilih satu produk yang sangat mudah dulu atau yang paling memungkinkan untuk kita pasarkan cepat. Contohnya ada produk VCO, ada produk deodoran, ada produk susu kambing. Itu penjualannya cepat. Atau teman-teman bisa menyesuaikan dengan pasar teman-teman yang sudah ada. Jika teman-teman baru mulai, maka pilih produk bestseller dulu, jangan terlalu banyak. Kita
pelajari produknya, kita dalami produknya sampai kita paham betul dengan knowledge produk yang kita jual. Contohnya kita jualan deodoran, ya kita harus tahu deodoran yang kita jual ini kelebihannya apa, value-value-nya apa, khasiatnya seperti apa, ini kita harus sudah tahu. Jadi nanti kita mempromosikan ke customer itu akan jauh lebih mudah. Kalau kita mempromosikannya lancar, kita bisa menyampaikan value-value-nya, maka kemungkinan untuk closing itu akan lebih cepat. Dibandingkan dengan kita harus menghafal 130 produk yang kita cuma tahu sekilas aja. Untuk mendeliver kelebihannya pasti itu nggak mudah karena kita paham aja belum gitu. Sedangkan untuk jualan itu kita harus menyampaikan kelebihan, manfaat produk, value produk itu harus sampai ke customer. Mereka harus tahu, maka mereka jadi pengen dan akhirnya jadi closing itu karena kita berhasil menyampaikan kelebihan-kelebihan atau value-value produk SR12. Seperti itu ya untuk teman-teman Elite SR12. Yang pertama adalah pilih produk apa dulu yang mau kita gunakan untuk memperkenalkan SR12 ke lingkungan kita, pasar kita, ataupun ke prospek kita. Kedua, setelah produknya kita tentukan adalah media apa yang mau kita pakai. Dengan kita menentukan media atau cara apa yang mau kita pakai, itu kita nanti akan lebih mudah dalam belajar. Contoh, misalnya kita mau pakai media WhatsApp gitu ya. Ya sudah, kita akan mendalami WhatsApp marketing, itu udah jelas. Kalau kita mau jualan di Facebook, maka kita akan mendalami ke depan, kita cari kelas, cari ilmu yang ada Facebook marketing. Kalau kita mau jualan di Shopee misalnya, kita belajarnya juga lebih terarah, kita nanti ke depan akan belajar Shopee marketing. Tapi kalau kita belum tahu kita mau jualan di mana, ini yang kadang kita nanti kesulitan di tengah. Karena kita nggak tahu apa yang harus kita pelajari, karena kita nggak tahu apa yang harus kita maksimalkan. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai, lebih baik maksimalkan 1-2 media terlebih dahulu. Jadi kita nanti belajarnya juga jelas, apa yang perlu kita maksimalkan juga jelas, kita promosinya di mana, kapan, dan harus seperti apa itu juga jelas. Tentukan media promosinya. Kita bisa menggunakan semua media promosi. Yang tidak bisa itu mau menggunakan semua media promosi dalam waktu yang bersamaan dan tenaga kita cuma satu. Itu nggak mudah. Dan pasti kondisi kita yang emak-emak ini saya yakin nanti malah nggak terkerjakan semuanya. Kalau saya dulu memulai memang hanya di Facebook sama WA. Itu memulai dulu. Tapi karena sekarang alhamdulillah sudah ada admin, ada customer service, dan lain sebagainya, saya bisa menggunakan banyak media yang dibantu handle oleh tim-tim saya. Ketika kita belum punya banyak tenaga, waktu, dan pikiran, lebih baik fokus satu media, kemudian kita dalami, kita pelajari sampai benar-benar kita paham dan bisa mempraktekkan, dan itu berhasil. Karena untuk berhasil di media-media itu, ilmunya beda-beda teman-teman. Di Facebook, di WA, di TikTok, di Shopee, itu semua ilmunya beda-beda. Dan kalau kita mempelajari barengan, tentu saja kita pasti akan kesulitan. Jadi buat teman-teman pemula nih, tentukan media apa yang mau kita pakai. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 adalah kita harus pantang menyerah dan terus belajar ya teman-teman. Di balik semua strategi itu kita butuh satu kunci yang namanya konsisten. Belajar ilmu apapun, jualan di media apapun, itu semuanya harus konsisten, harus terus-menerus, harus berulang-ulang. Dan juga kita harus mau upgrade diri, upgrade skill. Kita hidup di zaman yang sudah berbeda dengan kita waktu kecil, kita waktu dulu, kita waktu muda. Tapi sekarang saya masih muda ya, alhamdulillah. Gini maksudnya teman-teman, kita hidup di era sekarang milenial ya, di zaman yang semuanya serba canggih, itu sudah berbeda dengan apa yang kita lihat dulu di waktu kecil. Ini sudah jauh berbeda. Dulu saya ingat untuk jadi orang sukses, untuk jadi keren itu kita harus kerja di perusahaan tertentu, perusahaan besar, kita harus ikut orang, kita mendaftar, butuh ijazah dan lain sebagainya. Tapi di era sekarang kita lihat anak-anak muda, bahkan mereka yang masih belum selesai pendidikannya, mereka itu bisa sukses gitu dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas, kemudahan-kemudahan yang ada saat ini. Maka kalau kita mau jualan laris, mau jago jualan, kita juga harus mau mengikuti cara yang ada sekarang ini. Cara yang ada sekarang ini apa gitu?
Yang sekarang ini adalah media sosial. Kalau kita mau jualan kita laris, kita mau dikenal banyak orang, maka kita harus punya yang namanya media sosial. Nah, media sosial itu ada banyak, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada YouTube. Kita harus ada di salah satunya minimal kita harus ada di salah satunya. Kalau untuk pemula tadi saya sarankan satu ya. Jadi kita harus mengekspos diri kita, mengekspos dagangan kita, karena kalau nggak gitu kita akan tergilas zaman. Sekarang orang itu mencari segala sesuatu cukup dengan di HP. Mau cari alamat di HP, mau cari makanan di HP, bahkan sekarang mau naik ojek aja cukup di HP. Anak-anak belajar nyari jawaban di HP. Nah, kalau kita sendiri nggak muncul di HP itu, kita nggak menampakkan diri, maka ya kita akan tenggelam. Kalau kita hanya memanfaatkan orang-orang sekitar dan lain sebagainya. Sekarang bahkan jualan offline itu menurut saya harus didukung dengan adanya online, dengan adanya sosial media kita. Kita kalau mau promosi ke desa sebelah, ke kecamatan sebelah, itu tentu dengan adanya online ini makin mudah. Nah, disitulah kita butuh yang namanya media sosial. Kita butuh yang namanya branding. Kita butuh namanya mengekspos diri kita, mengekspos dagangan kita, mengekspos toko kita. Toko kita kan harus dilihat nih banyak orang. Kalau dulu untuk bisa dilihat banyak orang, maka kita harus buka toko di pinggir jalan raya. Kemudian nanti banyak orang yang lewat dan mereka akan melihat lalu mampir. Itu metode dulu. Tapi metode sekarang, kalau toko kita mau laris, maka kita harus memperlihatkan toko kita ke banyak orang, bukan melalui orang lewat lagi. Tapi bagaimana toko kita, alamat kita, diri kita ini bisa terlihat di HP-nya orang-orang itu. Jadi kita lebih mudah dikenal. Mereka lebih mudah mengenal kita, mengenal dagangan kita, seperti itu. Jadi wajib bersosial media. Sosial media itu nanti arahnya banyak, akan saya bahas di next video ya teman-teman. Intinya, kalau kita mau jualan memang kita harus expose, kita harus online, kita harus mengikuti gaya hidup orang sekarang. Kalau enggak kita nanti akan tertinggal zaman. Dan untuk jualan laris harus dengan metode yang baru. Kalau kita masih menerapkan metode yang lama bisa, tapi untuk bisa terus mengikuti perkembangan yang ada sehingga kita ini laris, ya kita harus upgrade seperti itu. Jadi yang pertama untuk memulai jualan tadi, tentukan produk yang mau kita jual, kemudian tentukan media apa nih yang mau kita pakai, dan yang ketiga kita harus berpromosi konsisten, dan tentunya kita harus menghidupkan sosial media kita. Karena cara promosi yang sekarang adalah yang paling mudah di sosial media, karena orang-orang itu mencari apapun di sosial media. Nah, kalau kita nggak nampak tuh di sosial media, maka kita nggak akan dikenal, maka toko kita nggak akan ada yang tahu, kita nggak bisa mengandalkan orang lewat lagi sekarang. Seperti itu ya teman-teman, untuk sharing kali ini. Semoga ada yang bermanfaat dari video ini, dan jika kalian setuju, share video ini ke teman-teman kalian, ke mitra kalian, ataupun ke siapapun yang membutuhkan. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.